Hubungan Tom dan Kylie sekarang berantakan. Mereka selalu berteriak dan tidak pernah mendengarkan. Putri mereka Mary menirukan tingkah mereka saat main boneka. Orang tuanya sendiri yang memberikan contoh. Boneka Mary juga bertengkar dan menghancurkan rumah mereka. Ayah ingin perbaiki rumahnya, tapi mereka juga tidak bisa sepakat. Mereka tidak hanya menghancurkan hubungan, tapi juga yang ada di sekitar. Mereka harus membangun hubungan mereka dulu, baru yang lainnya. Cinta orang tua adalah fondasinya. Rumah boneka yang baru tidak rusak. Ayah membuat lantai atas dan loteng. Ibu membuat lantai pertama dan kedua. Rumah bonekanya lebih besar. Sekarang boneka Mary punya rumah baru. Menakjubkan. Mereka mirip dengan Tom dan Kylie. Sekarang mereka hidup. Masih ada banyak hal pekerjaan yang harus dilakukan. Boneka itu ingin merapikan rumahnya. Harus ada TV di ruang keluarga. Ukurannya harus besar untuk menonton Super Bowl. Omong-omong, boneka itu punya nama yang sama dengan orang tua Mary. Itu idenya, bukan ideku. Dan mereka sudah bertengkar soal TV. Itu hal biasa. Mungkin hubungan mereka harus segera diperbaiki. Mary kecil berusaha untuk mendamaikan mereka. Saat Mary bertengkar dengan anak tetangga, es krim membuat mereka berteman. Kalau mereka tidak mau, Mary akan makan dengan senang hati. Suasana hati boneka Kylie sedang baik. Dia membersihkan rumah barunya. Tom berusaha untuk menangkap penyedot debu. Benda itu sudah takut padanya. Semuanya terkendali. Ini mode kekuatan penuh. Ayo kita bekerja. Oh, ini berlebihan. Sekarang penyedot debu itu sangat kuat. Semua yang ada di dalam rumah masuk ke dalam mesin gila itu. Benda itu menyedot Kylie. Gadis malang itu tidak bisa meloloskan diri dari penyedot debu. Dan sekarang Tom akan dapat masalah. Mereka berdua selalu saja bertengkar. Saatnya memikirkan furnitur. Dunia boneka ajaib jauh lebih sederhana dari realita kita yang rumit. Tom cukup menyedot sofa-sofa termahal dari majalah menggunakan penyedot debu. Lalu menembakkan rumahnya dengan furnitur. Dan yang paling penting, Kylie suka itu. Wow, akhirnya Tom berhasil. Mary memutuskan boneka itu harus tidur dan memulihkan energi. Kamar tidurnya hampir siap, tapi pasangan ini membutuhkan 2 selimut. Atau kamar yang terpisah. Di rumah berbeda, kota berbeda, benua, atau bahkan planet. Tom tidak dapat apa-apa. Masalahnya adalah tidur dengan nyaman. Lagi pula dia tidak akan tidur, tapi memanfaatkan waktunya. Dia memotong balok kayu. Bagaikan seniman yang menemukan inspirasi, Tom membuat ranjang susun, tapi tidak menyelesaikan masalahnya. Kylie tetap mengambil selimutnya. Dia tetap saja tidak bisa sembunyi dari Kylie. Mary ingin membuat video TikTok seperti teman-temannya. Orang tua Mary tidak keberatan dengan hobi itu, tapi mengkhawatirkan pelajarannya. Ayo buat kesepakatan, 10.000 suka dan dia bisa lupakan PR-nya. Sepertinya menarik sekali. Ayo kita mulai. Sukai video ini untuk membantu Mary menyelesaikan videonya. Pelajaran membosankan tidak akan kemana-mana. Boneka Tom membuat lemari untuk barang-barang istri tercintanya. Kylie menemukan baut dan mencari tahu dari mana asalnya. Yang pasti bukan dari lemari, mungkin dari kepala Tom. Lemarinya tidak kokoh, dan sekarang lemari itu jatuh meniban Kylie. Suaminya tidak akan membiarkan itu. Dia adalah pahlawan. Itu karena rasa bersalah. Kylie tidak apa-apa. Sepertinya kita bisa menyelamati Tom. Mereka tertawa bersama dan tidak bertengkar. Mereka berhasil. Dalam dunia boneka yang ajaib, Tom tidak perlu repot-repot. Jika menginginkan TV, cukup keluarkan dari ponsel. Oh, dia melupakan remote TV-nya. Jika Kylie meninggalkan Tom, dia cukup menarik keluar gadis baru dari Trunder. Hidup ini sempurna. Dia tidak perlu ke toko untuk membeli camilan. Jujur saja, aku mau menjadi bonekanya Mary setidaknya sehari. Tom berencana tidak melakukan apapun seharian. Tapi tidak dengan Kylie. Dia mencium sesuatu yang busuk dan itu berasal dari Tom. Dia baru dapat aplikasi untuk mencuci seorang pria. Dia harus menyikatnya. Semoga sabunnya cukup. Aplikasi yang bagus. Hidup Kylie lebih romantis dengan aplikasi itu. Sekarang Tom sudah sempurna. Mungkin dia tidak senang, tapi sempurna.
Tapi yang paling penting Kylie senang. Boneka Tom mencari pakaian di dalam lemarinya. Dia harus tanyakan saran pada istrinya. Kylie merasa kalau Tom akan mengenakan kaos yang kusut. Kaos itu cocok dengan wajah kusutnya. Kaos seorang pria harus terlihat seperti ini, tapi mereka harus lakukan sesuatu ke dinding. Mereka akan kerjakan nanti. Mary membeli mainan baru memakai uang makan siang yang disimpannya. Tapi permainan sedikit agresif. Ayahnya tidak bisa membiarkannya. Kenapa boneka yang mirip dengannya tidak bisa membela diri? Situasi jadi makin gawat. Ibu bilang ada ruangan yang cukup untuk semuanya di rumah boneka. Dan seperti itulah karakter baru muncul di dunia boneka. Mereka langsung bersaing untuk mendapatkan perhatian Kylie. Mary merasa banyak ruang kosong di rumah boneka. Lalu dia pun membawa banyak barang-barang. Bahkan ayah suka ide menggunakan loteng menjadi rak. Tapi kursi besar bisa merusaknya. Semua punya batasan, kan? Apa mereka bertengkar lagi? Mary menyelesaikan masalah dengan sangat sederhana. Dia membuat semuanya menjadi lebih kecil dan menyimpannya di rumah boneka. Ide yang bagus. Untungnya ayah punya tangan yang kuat dan tahu caranya. Ayo, minta ayah kalian melakukan ini. Mungkin akan berhasil. Ini menakjubkan, tapi tidak bisa dikembalikan jadi besar. Yang terpenting hidup keluarga Mary semakin membaik. Dia ingin menata sedikit rumah bonekanya. Dia temukan furnitur yang cocok di majalah. Tapi sofa 2 dimensi tidak berguna. Di saat seperti inilah bantuan ibu berguna. Ayah dulu punya selera humor yang datar dan ibu memperbaikinya. Sekarang ayah tidak punya selera humor. Sihir ibu butuh waktu untuk menyelesaikan masalah sofa. Kau cukup membutuhkan sesuatu dan pasti akan terkabul. Mary merasa bonekanya harus melakukan yoga. Boneka pasti lebih fleksibel. Kylie melakukan dengan baik. Tom bahkan takut membayangkan apa yang akan Mary lakukan padanya. Kalian bisa melihat perasaannya pada wajahnya. Dia tidak pernah melakukan peregangan. Ternyata tidak semuanya akan terasa menyenangkan. Ibu ingin sedikit membantu putrinya, tapi ibu banyak bekerja dan kukunya patah. Ini sangat gawat. Semua keluarga berkumpul karena teriakannya. Ibu membanjiri rumah dengan air matanya seperti hujan deras. Atapnya tidak dirancang untuk kondisi cuaca ini. Sekarang atapnya bahkan bisa menahan hujan es atau meteor. Ayah bisa merapikan kuku juga. Dia serba bisa. Semoga tangan ibu masih ada setelah ini. Wow, ayah benar-benar berbakat. Mereka berubah menjadi keluarga bahagia. Mary merubah bagian depan rumah bonekanya. Sementara ibu merias wajah. Ayah sedang membaca dan tiba-tiba dapat ide brilian lagi. Dia bisa manfaatkan situasi ini. Ayah sering membuat ibu iritasi, tapi sekarang juga bisa membuat hidung ibu iritasi dari dalam. Ibu bersin dan riasannya hilang. Dia harus mengulanginya. Tapi kemana riasannya pergi? Oh, baiklah. Itu sangat aneh. Mary bekerja seperti lebah dan kelaparan seperti buaya. Dia siap memakan kuda Nil. Ibu ingin memesan makanan dan ayah mendukungnya untuk pertama kalinya. Mereka sudah di jalur yang benar. Seperti petugas antaran super cepat ini. Kenapa dia bahagia? Dia bekerja sebagai petugas antaran dan dia selalu tergesa-gesa sampai makanannya berantakan. Dia punya keberanian untuk menunggu uang tip. Oh, ibu hampir marah. Orang ini sudah terbiasa. Kali ini berjalan mulus. Ibu mengendalikan amarahnya. Boom! Semua makanan yang ada di kantung sudah sampai ke tangan keluarga itu. Perubahan alur cerita. Mereka sedang menata halaman belakang. Halamannya harus punya rumput yang empuk. Dan furnitur taman untuk teras. Tapi ayah terlalu bersemangat membuat semuanya menjadi kecil. Dia tidak sengaja melakukan pada Mary. Dan ayah pun langsung panik. Ayah harus mengembalikannya seperti semula sebelum ibu menyadarinya. Phew, sudah kembali seperti semula. Dan ibu datang. Ibu bawa kolam yang besar. Butuh waktu lama mengecilkannya. Mungkin ayah kelelahan dan juga panik. Mereka harus lakukan bersama. Mereka berhasil. Kekuatan keluarga itu sudah bersatu. Hubungan Tom dan Kylie jadi semakin dekat. Mereka senang sampai hati mereka bergetar.
Sedikit sentuhan air dan halaman rumah boneka sudah siap. Kerja bagus. Membuat rumah boneka bersama lebih menyenangkan dibandingkan bertengkar. Ibu dan ayah tidak bertengkar selama 2 hari. Ini kesuksesan yang luar biasa. Mary memperbaiki retakan di pernikahan orang tuanya dan mengingatkan mereka kalau mereka bersama karena mencintai. Oh, ayah harus pergi bekerja. Dia menabung dari uang makan siangnya untuk ini. Tapi, inflasi. Angka 0 ditambahkan ke harga sebelumnya. Haruskah dia menyerah pada mimpinya dan tamat? Tidak mungkin. Ayah akan membuat taman hiburan di rumah ini. Ayah akan lakukan apapun agar putrinya tersenyum. Bahkan membuat ayunan. Bukankah ini menyenangkan? Maisy benar-benar menikmati hal ini. Ibu datang untuk melihat keadaannya. Dia terkesan. Dia tidak tahu kalau ayah menggunakan tali gantungan cuciannya dan semua pakaian ada di lantai. Ayah akan berada dalam masalah besar untuk yang ini. Dia sangat stres hingga sangat gelisah. Mungkin bisa jadi pengering pakaiannya. Maisy minta uang saku dari ayahnya. Tapi bukan begitu cara kerja taman hiburan ini. Dia harus menebak di mana uang disembunyikan. Akankah dia beruntung dan menemukan harta karunnya? Hei teman-teman, beri komentar di bawah di balon mana uangnya berada sebelum dia meletuskan semuanya. Ibu dan ayah sangatlah berbeda dan mereka bertengkar lagi. Dan rupanya lawan menyerang. Dinding tidak akan pernah berubah dengan cara ini. Seseorang harus menengahi. Mungkin Maisy, dia suka membuat bentuk kuda. Orang tua harus lebih mencontohnya. Kurangi pertempuran, lebih banyak aksi. Ayo menghias dinding bersama-sama, ini akan menyenangkan. Dindingnya bukan seperti yang diinginkan ibu atau ayah, tapi keinginan Maisy. Sebuah kincir dikelilingi oleh awan yang lembut. Maisy membuat karangan bunga dari kuda korsel. Sempurna. Menjadi seorang ibu harus kerja keras, dan itu tidak dibayar. Mencuci piring itu membosankan. Ayah punya ide bagus. Kami punya atraksi baru. Menembak pakai senapan air. Mencuci piring sangat menyenangkan sekarang. Kau bahkan tidak bisa berhenti. Siapapun yang tepat sasaran akan mendapatkan kue. Ibu adalah penembak jitu yang nyata. Mungkin ada yang tidak kita tahu tentang masa lalunya. Piringnya jadi bersih. Tapi ada yang perlu membersihkan lantai. Pemenangnya. Ayah membuat labirin untuk putrinya. Keluarnya akan sangat sulit. Maju terus, Maisy. Jangan pernah berhenti meraih mimpimu. Labirin ini tidak ada habisnya. Ayah terus membaca buku sementara Maisy tersesat. Dia benar-benar terjebak. Kemana dia harus pergi? Ayah pun tertidur. Ibu mencari Maisy kemana-mana. Di mana dia? Manajer harus mengakhiri semua ini. Sudah berapa lama Maisy terjebak di sini? Rasanya seperti selamanya. Ayah tidak tahu cara kerja permainan ini, tapi Maisy punya beberapa ide. Ayah, jangan lihat atau ayah akan merusak kejutannya. Ayah seperti paku yang harus dipalu. Maisy menyukai ini. Ayah belum memberitahu bahwa permainan itu tidak bisa diperbaiki. Pukul mainannya, bukan ayahmu. Membosankan. Kepala ayah sekarang sakit dan ibu mau ayah bersih-bersih. Tapi hari ini ayah sudah selesai. Ayah sudah menonton banyak video YouTube. Sekarang dia mengira dia pesulap. Dia akan membuat pertunjukan yang luar biasa. Dia membuat putrinya menghilang. Maisy berubah menjadi sebuah bunga. Ibu sangat ketakutan. Apa itu? Pendingin minuman? Yang benar saja. Ibu merasa sangat buruk dan ayah harus membantunya. Sekali lagi, kali ini harus berhasil. Tunggu, bukan Maisy. Siapa dia? Sihir adalah hal yang berbahaya. Bagaimana caranya agar Maisy bisa kembali lagi? Triknya di luar kendali.
Begitu juga anak ini, benar-benar aktif. Sangat bagus dia suka di sini, tapi orang tuanya pasti sedang mencarinya sekarang. Saatnya untuk membayar. Wow, dia kaya. Kesepakatan yang bagus. Messi lupa memberitahu orang tuanya kalau sekarang dia sebagai penjaga. Mereka tumbuh begitu cepat. Kita mungkin bisa kaya. Oh, halo teman lama. Jika ingin membuli anak-anak, kau tidak diperbolehkan di taman hiburan kami. Sepertinya ayah sibuk. Oh, tapi dia tidak punya waktu untuk membuang sampah. Ibu semakin marah. Ayah sibuk mengerjakan model mobil untuk Messi. Ayah terhenti di desain grafiknya, tapi sekarang ibu tahu cara multitasking. Untuk apa membuang sampah saat Messi bisa mengendarainya? Apalagi jika dia mengubahnya menjadi mobil. Dia suka dengan mobil ini, meskipun jalannya dengan kaki, bukan roda. Hei, permisi, perhatikan batas kecepatan. Ini tilang pertamanya. Ambillah gambar, ini perlu waktu lama. Kami harus menyita mobil ini untuk penyelidikan. Ayah mempunyai ide baru. Trampolin, jadi Messi bisa melompat ke langit-langit. Buat bingkai dari rongsokan logam tua. Bingkainya sudah siap. Apa yang akan dia pakai untuk trampolinnya? Oh, dia punya jaket kulit tua. Ibu sangat menyukai penemuan ayah. Dia membuat pengorbanan besar untuk putrinya. Alam semesta memberinya hadiah yang besar. Dia sangat menyayangi Messi. Ini adalah wahana baru. Rumah hantu sangat menakutkan. Apakah itu Hagi-Wagi? Bukan, itu dokter gigi. Berapa biayanya? Ya ampun. Setiap taman hiburan membutuhkan popcorn, bahkan taman hiburan di rumah. Ibu mulai lapar dan ingin menonton TV, tapi tetap harus membayar. Jangan marah ya, ini hanya bisnis. Untuk $2 hanya ini yang kau dapat. Jika mau lebih, bayarlah. Tidak ada pengembalian uang. Ayah membuat boneka untuk Messi. Kau bisa dengan mudah mengganti pakaiannya. Ayah tidak bilang dia memulai dengan membuat kuda. Dan dia sudah gagal total. Tapi siapa peduli? Messi senang. Dan dia juga punya kejutan untuk ayah. Dia akan menyukainya. Sebuah kemeja kertas dan dasi. Kelihatannya bagus tapi tidak dipakai saat hujan. Permainan yang lain. Ayo lihat seberapa bagus bidikan ibu. Wow, itu benar-benar hebat. Messi sangat bangga dengan ibunya. Dia tidak bisa berhenti. Semua tampak seperti target baginya. Ini semakin konyol. Apakah ayah target berikutnya? Wow, cincin itu ada di jarinya. Ibu bisa melakukan apa saja. Bahkan bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Ayah tidak bisa berhenti. Dia belum pernah menikmati hidup ini sejak dia dipecat. Taman hiburan punya hal yang menyenangkan lainnya. Salah satu balon ini penuh dengan air. Semua karena keberuntungan. Dan ayah adalah orang yang tidak beruntung. Ibu melakukan lebih baik. Atau tidak, ini tidak bisa berlanjut. Hei ayah, kau mau kemana? Dia akan mandi sambil bermain. Ibu juga tidak beruntung lagi sekarang. Kabar tentang taman hiburan ini menyebar di kota dengan sangat cepat. Oh, Springfield. Pengunjung berarti uang. Kita bisa dapatkan uang sekarang. Para tamu suka semua permainan dan wahana. Mereka bersenang-senang. Dan itu menjadi sedikit gaduh. Mungkin harus menyewa penjaga sungguhan. Satu anak saja sudah cukup kacau, apalagi jika banyak orang. Semoga saja dindingnya kuat. Ayah bekerja keras untuk membuat semua ini. Dan sekarang dia melihat ini dihancurkan. Setidaknya seluncurannya selamat. Atau tidak, orang tuanya bekerja keras untuk Messi.
dan usaha mereka membuahkan hasil. Sekarang ayah tidak perlu cari pekerjaan baru. Mereka kaya. Mereka bisa membeli apapun yang mereka mau, seperti pergi ke taman hiburan sungguhan. Hei, penjaga, biarkan kami masuk. Messi dilarang masuk. Atau mungkin itu bukan dia yang ada di foto. Coba periksa lagi, pecundang. Sampai jumpa. Messi dan ayahnya akan naik semua wahana. Jackson dan Kylie akan segera mempunyai bayi. Mereka sangat senang dan baru saja membeli rumah. Mereka tidak sabar menyiapkan kamar bayi. Tapi kamar itu penuh dengan sampah. Ya ampun, untungnya ada profesional yang menangani ini. Para krunya adalah yang terbaik. Jackson dan Kylie tidak akan pernah melupakan renovasi ini. Lebih banyak pekerjaan daripada yang dikira Kylie. Dia lebih suka berbaring sementara para pria bekerja. Punggung Jackson sakit, itu karena cedera olahraga. Tukang yang malang itu harus mengerjakannya sendiri. Itu memang tugasnya. Dia lakukan apapun yang terjadi. 2 jam kemudian, semua sampah ini sudah keluar ruangan. Untungnya tidak perlu jauh-jauh. Dia memakai dapur sebagai tempat penyimpanan. Jackson tidak suka ide yang ini, tapi sudah terlambat untuk mengubahnya. Punggung si tukang juga sakit. Sekarang semua terserah pada Jackson. Memilih tempat tidur bayi adalah pekerjaan serius dan juga sangat mahal. Jackson suka berhemat. Dia bisa dapatkan ranjang bayi tanpa bangkrut. Bayi mendapatkan ranjang dan ayah tetap punya uang. Kylie harusnya bangga pada suaminya yang keren. Dia bisa tidur siang, tapi dia belum tahu apa yang sedang menunggunya. Nah, itu dulunya adalah tempat tidur Kylie. Mengasuh anak adalah soal pengorbanan, ya kan? 6 jam setelah perdebatan, mereka akhirnya sepakat dengan warna dinding. Dylan senang akhirnya bisa mencapai keputusan. Tapi lagi-lagi mereka berubah pikiran. Kylie menemukan warna yang sempurna. Dan itu final. Iya, hampir. Jackson baru ingat kalau dia suka warna biru. Biarkan dindingnya begitu. Kita bisa hiasi noda bagaimanapun juga. Lebih mudah daripada mengecat ulang semuanya. Balon bisa menutupi catnya. Kaki Kylie menjadi bengkak. Untung suaminya yang peduli ada di sini. Menurut Dylan, perbaikan rumah lebih penting daripada kakinya Kylie. Tapi Jackson selalu mempunyai prioritas. Dylan mengira kalau Jackson memang suka memijat kaki. Jadi dia menawarkan kakinya. Itu sangat tidak sopan. Jangan membuat Jackson marah. Dia dulu pegulat profesional. Jurus ikoniknya adalah simpul manusia. Dylan berasal dari Texas. Menjadi koboi ada dalam darahnya. Awan ini bentuknya seperti sapi dan Dylan melasonya. Sudah kubilang, Jackson memperhatikan. Dia sering berlibur musim panas di peternakan Paman Joe. Dia juga bisa, ya kan? Yiha! Tarik terus. Ups, dia kelewatan. Dia tidak butuh tukang pembersih jendela. Pria malang itu membersihkan semua yang dilihatnya. Sekarang dahi Dylan mengkilat. Ini paket untukmu. Jackson tidak ingat pesan apapun, tapi tetap harus dibayar. Apa isi di dalamnya? Mungkin Dylan tahu. Semua kain tule ini pasti untuk kanopi. Kylie pasti senang melihat yang mereka kerjakan sekarang. Ya, itu memang paketnya dan dia akan mengurusnya. Kanopinya sangat bagus, tapi para pria merusak segalanya. Mereka mengacaukan kotak-kotak itu. Kenapa tidak membaca tulisannya? Sekarang Kylie punya kanopi alih-alih gaun pengantin dan sandal jepit aneh alih-alih kanopi. Ini adalah hari yang berat. Sementara Kylie istirahat, Jackson diam-diam makan makanan yang manis. Dia berjanji akan mengurangi makan gula, tapi dia sangat menginginkannya. Pagi hari Kylie dimulai dengan baik, tapi tidak bertahan lama. Awalnya, dia pikir Jackson yang hamil, bukannya dia. Itu akan luar biasa, tapi dia menemukan jawabannya. Dylan tidak bisa menemukan meteran untuk mengukur secara tepat.
Jackson mengusulkan untuk memakai pengukur tinggi bayi saja. Itu ide yang bodoh, tapi tidak lebih bodoh daripada memakai meteran untuk mengikat rambut. Bisakah kalian lebih dewasa lagi? Dylan berusaha meyakinkan Jackson untuk membeli kerincingan. Dia tidak mampu membelinya. Dia bisa meniru dari video yang dipelajari di Trum Trum Trick. Dia menyiratkan bahwa video kami membosankan. Dylan juga. Kalianlah yang membosankan. Kalian bahkan tidak bisa membuat kerincingan biasa. Kylie datang menyelamatkan. Lihat, Kylie melakukan pekerjaan hebat. Mereka masih tidur lelap. Oh, itu semua karena kerincingan. Itu membuat bayi tertidur dan bayi dewasa juga. Akhirnya, bantal yang dipesan Kylie untuk bayinya datang juga. Dan pastinya para pria mulai perang bantal. Jackson tidak terbiasa kalah dan Dylan selalu saja kalah. Bantal bukanlah mainan atau sarung tinju. Jackson akan mengalahkan mereka. Tapi yang keluar hanyalah bulu-bulu saja. Kylie benar-benar marah. Jackson belum pernah melihatnya semarah ini sebelumnya. Jadi dia rela melakukan apapun. Dylan tidak terlalu bersemangat. Ternyata lebih baik dari sebelumnya. Tapi mereka mulai berkelahi lagi. Keduanya memang keterlaluan. Kylie makan 2 porsi belakangan ini, atau 3, atau 100. Dan Jackson mendukungnya. Dia adalah suami yang paling mendukung. Jeansmu tidak bisa dikancing, pakai piyama saja. Kylie sadar cara terbaik memanfaatkan situasi ini. Sekarang semua kebutuhan bayi ada di sini. Ini tas untuk camilan bayi. Kita juga perlu bunga aster. Jackson benar-benar beruntung. Begitu juga dengan Kylie. Jackson menemukan harta karun. Jackson bermain terlalu banyak game di ponselnya. Dia mengabaikan istrinya yang cantik. Kylie tidak bisa ingat kapan terakhir kali dia memujinya. Jackson tahu cara berkompromi. Perut Kylie sangat besar, sekarang sampai dia bisa menyembunyikan ponsel. Video game akan selalu menjadi gairah Jackson dan bekerja membuatnya sedih. Dulu ibunya tidak mengizinkan dia bermain, sekarang istrinya. Itu sangat menyedihkan. Bayi butuh kotak mainan. Jackson dan Dylan bisa mengatasinya. Mereka melapisi kotak dengan kain. Dulunya itu mantelnya Kylie. Shh, jangan bilang-bilang. Dia senang karena suaminya bekerja sangat keras untuk calon bayi mereka. Kotak itu ternyata bagus, semua mainannya muat, kerja bagus. Sekarang mereka bisa bermain. Mereka sempat main beberapa putaran. Pertempuran ini akan tercatat dalam sejarah. Dylan tidak bisa menemukan pola bantal yang diinginkan Kylie dimanapun. Filenya ternyata sudah rusak. Jackson tidak mengerti ini. Dia akan keluar dari situasi ini dengan permen. Dylan menanggapinya terlalu harfiah dan mulai mengerjakan solusinya. Beberapa sentuhan akhir lagi dan kejutannya sudah siap. Bantal permen akan memastikan kalau kau bermimpi paling manis. Nah, Jackson terkejut. Mereka memutuskan untuk tidak menunjukkan pada Kylie. Dia sedang hamil, terlalu banyak stres tidak baik untuk bayinya. Iya, Dylan, kali ini kau mengacau. Dylan tidak punya cukup tali untuk mengikat kayu ini. Jadi dia meminjam tali sepatu Jackson. Ini sempurna, bagus dan juga kencang. Jackson tidak menyangka akan tersandung. Kylie membantunya dengan menawarkan sendal kehamilan. Sendal itu sangat nyaman dan tidak bertali. Jackson adalah tukang tidur. Kalau begini, dia akan tidur selama kelahiran bayinya. Wastafel dapur rusak dan perlu diperbaiki. Ayo ayah, perbaiki itu. Jackson memang hebat dalam perbaikan. Suara bor seperti lagu pengantar tidur baginya. Dylan sedang lewat dan dia pikir kalau Jackson terjebak. Dia tidak bisa membiarkannya seperti itu. Dia memakai otak dan juga tubuhnya untuk mengeluarkan Jackson. Tapi itu tidak baik. Jackson tidak mau ini. Kamar bayinya sudah selesai. Kylie benar-benar senang. Dylan ingin dapatkan bayaran dan pergi berlibur. Dia ingin pergi ke Vegas.
Tapi bos Dylan berpikir terlalu banyak uang tidak baik untuknya. Harusnya dia tidak pergi berlibur sekarang. Kita tidak bisa hidup seperti ini. Jackson dan Kylie harus pergi. Mereka punya janji USG. USG ini benar-benar seru. Mereka akan tahu bayinya laki-laki atau perempuan. Tapi anehnya, sang dokter diam saja. Dan Jackson pun berkeringat dingin. Kabar baik, bayinya perempuan. Tapi tunggu, ada lagi. Bayinya laki-laki. Kalian akan punya anak kembar. Double bayinya, double juga stresnya. Dan juga seru. Jadi kita perlu membuat satu kamar bayi lagi. Apa kalian mau melihatnya? Beritahu di komentar.